Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Triningsih dari Prodi Informatika dengan NPM 1908 1011024, dan di sini saya mengikuti MBKM dengan studi independen di mitra saya yaitu Ruang Guru. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dan juga kelompok saya, tetapi di video ini saya akan membahas khususnya untuk di job desk saya sendiri, dengan judul final project kami yaitu strategi pengembangan bisnis dengan penerapan beberapa metode di 4 departemen pada sebuah perusahaan, dengan nama mentor Hikmah Faris Yudantaka dan juga instruktur Samuel Anji Sanjaya. Yang dimana dalam grup kami ada 4 orang, yaitu Bang Nikolas sebagai ketua tim dan saya sendiri Wahyu Triningsih sebagai wakil ketua, dan juga 2 anggota yang lainnya, dengan daftar isi sebagai berikut. Dan latar belakangnya yaitu pada dasarnya bisnis merupakan kegiatan yang diawali dari pengadaan bahan baku, produksi, pemasaran, hingga distribusi sampai kepada customer dengan baik itu dalam bentuk jasa maupun barang. Pelaku bisnis terdiri dari subjek dan objek, yang umumnya setiap perusahaan memiliki beberapa departemen yang terdiri dari departemen marketing, produk, human resource, dan juga sales. Pada bahasan kali ini, adanya departemen marketing memiliki tujuan untuk melakukan customer segmentation atau segmentasi pelanggan, di mana pada kegiatan kita akan mengelompokkan target pasar berdasarkan karakteristik yang sama untuk dikelola secara efektif. Segmentasi ini dilakukan berdasarkan prediksi pasti dari dataset yang telah tersedia. Departemen yang kedua yaitu produk, di mana adanya departemen ini bertujuan untuk mengurangi produk yang tidak terlalu diminati oleh customer, dan juga departemen selanjutnya yaitu HR atau human resource, yakni departemen yang memiliki tujuan untuk mendapatkan karyawan dengan jumlah yang tepat menyesuaikan situasi dan kondisi serta performa kinerja yang baik agar dapat bekerja dengan maksimal dan juga meningkatkan pelayanan customer. Departemen yang terakhir yaitu sales, dan bertujuan untuk melakukan evaluasi penjualan produk berdasarkan rata-rata pembelian produk dari tiap departemen yang ada. Lalu untuk metodologinya, untuk penganalisa dataset ini berdasarkan yang pertama yaitu Business 5W1H, di mana pada metode ini adalah standar yang berisi pertanyaan untuk basic mendapatkan informasi dan juga solusi pemecahan suatu masalah di masing-masing departemen. Yang kedua yaitu data understanding, memeriksa dan memahami dataset tiap departemen dan melihat hubungan antar variabel yang ada guna mengidentifikasi masalah dalam data tersebut. Yang ketiga itu data preparation, yaitu proses yang terdiri dari cleansing data, integration data, transformation data, dan juga reduction data, serta splitting data untuk menyusun data mentah menjadi data yang memiliki value. 4 yaitu modeling, yang dilakukan menggunakan explorative data analysis atau EDA untuk summary dataset agar lebih mudah dipahami dan lebih terklasifikasi antara training data, development data, dan juga testing data. Yang kelima yaitu data visualization, yaitu untuk menampilkan visualisasi EDA dan hasil dari modeling setelah diimplementasikan berupa worksheet atau dashboard maupun story yang disusun menggunakan tableau. Untuk hasil pembahasan, karena saya berada di departemen produk, maka langsung saja kita masuk ke departemen produk. Yakni departemen produk ini adalah yang tujuannya adalah mendata barang atau produk yang mengacu dari dataset ini, yang saya gunakan yaitu dataset inventory item, yang digunakan untuk melihat barang yang melihat daya jualnya paling tinggi serta diharapkan dapat meminimalkan pengeluaran biaya untuk produksi barang atau produk yang kurang diminati oleh pelanggan dalam kurun waktu tertentu. Yang dalam gambar kiri merupakan fitur awal dari dataset inventory item, dan juga gambar yang kanan adalah fitur yang terpakai atau yang saya pakai dari dataset inventory item ini sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah EDA, yang berupa visualisasi box plot dan juga correlation, yang dimana visualisasi box plot ini sendiri nantinya akan dihapus nilai yang melenceng nantinya pada proses selanjutnya. Yang correlation ini sendiri yaitu nilai yang berkorelasi antara satu dengan yang lainnya, yang dimana korelasi tertinggi ini tertinggi didapatkan dari fitur itu sendiri dengan korelasi fiturnya sendiri, yaitu nilai tertingginya adalah 1,0. Yang dimana selanjutnya adalah data preparation, handling outlier yang telah disebutkan dalam visualisasi box plot tadi, yang dimana outlier itu terbanyak ada di cost, yang dimana untuk meminimalisir data error, maka outlier ini akan saya hapus, yaitu cost untuk saya hapus. Maka setelah saya hapus dan juga saya tampilkan di gambar yang terakhir ini, maka di sini sudah tidak ada fitur cost lagi di dalamnya karena sudah saya hapuskan, yang berarti handling outlier di sini sudah dikatakan berhasil. Selanjutnya itu
visualisasi PACF, yang dimana fungsi dari ACF dan juga PACF ini sendiri adalah membantu kita dengan melakukan plot korelasi antara time series dan lag series tersebut dengan 95% tingkat keyakinan yang ditandai dengan garis-garis putus hijau ini. Dan dari grafik di samping terlihat bahwa grafik time series ini yang berwarna biru berkorelasi atau berpotongan dengan grafik shift time series yaitu berwarna hijau, baik pada batas atas maupun pada batas bawah, sehingga dapat dikatakan bahwa grafik time series ini mengalami efek autocorrelation. Kemudian selanjutnya yaitu data training, development, testing, dan juga penentuan forecasting and time series, yang dimana pada gambar 11 ini adalah data train yang kita gunakan, yaitu dari fitur product ID, dan juga dari data join ini merupakan tanggal barang tersebut dikeluarkan. Dan juga data train ini kita gunakan 80% dari keseluruhan data, yang kemudian testingnya ini sendiri kita gunakan 20% dari total data. Yang dimana kita sudah dapatkan yaitu development dan data testingnya atau penentuan forecastingnya dapat di sini sudah kita dapatkan, yang dimana didapatkan nilai p-value 0,05 dan juga critical value 1% nya minus 3,63. Dan setelah dilakukan forecasting didapatkan dan juga penentuan nilai akhirnya didapatkan koefisien 0,2941 dengan standar errornya 0,092 dengan nilai z-nya 3,002 dan selanjutnya. Dan gambar ini merupakan visualisasi forecasting melalui Python, yang dimana data ini mulai memforecasting 1 bulan selanjutnya setelah data nyata ini selesai, ditandai dengan garis orange, dan juga untuk trainingnya ditandai dan juga hot trend exceptionalnya garis hijau. Untuk visual forecasting sendiri melalui Tableau dapat dilihat di sini, yang di sini adalah total produk terjual paling banyak yaitu berada pada produk 7, ini adalah produk untuk woman, dan juga total barang terjualnya adalah paling banyak seperti yang saya tampilkan di sini adalah 18.000 dan sekian-sekian. Lalu untuk forecastingannya sendiri, yang dimana untuk ramalan masa depannya itu estimasi barang yang banyak terjual itu adalah sekitar harga 4.759.480, yaitu estimasi tertinggi. Lalu estimasi terendah adalah 1.813.817, yang dimana diperkirakan barang yang akan banyak terjual nantinya itu memiliki harga kisaran ini sampai dengan ini. Lalu untuk penjualan produk tahunan per departemen dapat dilihat di sini, yang dimana yang tidak memiliki 2 kotak itu artinya adalah barang tersebut belum tersold out secara keseluruhan, yang dimana masih ada barang yang tertimbun di pabriknya. Lalu untuk pensortingannya sendiri bisa dikurangi untuk produksinya yang tidak memiliki 2 box ini, yang nantinya untuk biaya pemproduksiannya bisa dimaksimalkan di data ataupun barang-barang yang memiliki 2 box ini, yang artinya adalah data tersebut sudah terjual ataupun dikeluarkan dari pabriknya. Lalu untuk selanjutnya kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulan dari departemen saya dan departemen produk adalah user ini didominasi oleh perempuan dari kalangan muda hingga tua, yang dimana produk-produk ini banyak terjualnya adalah produk-produk yang disasarkan kepada wanita, namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa pria ini juga masih banyak membeli produk-produk dari kita. Dan adapun saran-sarannya yaitu meskipun customer ini dominasi oleh perempuan, namun jumlah customer laki-laki pun juga tidak kalah sayang juga. Jadi lebih baik apabila tetap memfokuskan customer pada 2 jenis gender daripada memfokuskan ke 1 gender saja. Dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.